Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu Esa. Kali ini kita akan membahas materi terakhir kita untuk persiapan penilaian tengah semester kita kali ini, yaitu mengenai pertidaksamaan mutlak bentuk paling sederhana. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan mutlak, dan sebelumnya lagi kita juga sudah memahami bagaimana definisi mutlak. Nah, sekarang mari kita ingat kembali definisi nilai mutlak, bahwa nilai mutlak A itu adalah jarak dari titik A dari 0 pada garis bilangan, sehingga mutlak A sama dengan A, dan mutlak min A juga sama dengan A karena jarak min A dari 0 pada garis bilangan real adalah sejauh A. Nah, itu dia definisi nilai mutlak yang sudah kita kenal kemarin. Nah, sekarang andaikan ada sebuah pertidaksamaan, yaitu mutlak X kurang dari A, maka itu artinya adalah karena nilai mutlak X itu adalah jarak titik X dari 0 pada garis bilangan, maka kalau mutlak X kurang dari A itu artinya adalah sebuah X yang jaraknya dari 0 kurang dari A. Berarti X-nya mungkin saja akan berada antara 0 sampai A, atau mungkin juga X-nya itu akan berada antara 0 sampai min A. Mungkin di sini, di sini, di sini, atau mungkin juga di sini, dan di sini. Nah, itu tempat-tempat kemungkinan X-nya bisa diletakkan. Maka jika mutlak X kurang dari A, itu artinya X-nya akan berada antara min A sampai A, atau X-nya lebih dari min A tapi kurang dari A. Nah, itu definisi dari sebuah pertidaksamaan. Nah, maka mengikut nilai mutlak X kurang sama dari A, itu artinya X-nya akan lebih atau sama dari minus A, tapi kurang atau sama dari A. Nah, itu dua buah sifat mutlak yang kita ambil dari definisi nilai mutlak. Itu jika yang kita tinjau adalah jarak sebuah titik X yang kurang dari A. Nah, sekarang kita tinjau pula bagaimana kalau titik X yang dimaksud itu dengan jarak yang lebih dari A. Artinya mutlak X-nya lebih dari A. Jarak X yang lebih dari A itu dari 0, berarti dia akan berada di sebelah kanannya A atau di sebelah kirinya min A. Maka mutlak X lebih dari A itu artinya X-nya akan berada di sebelah kirinya min A atau di sebelah kanannya A. Maka penyelesaian untuk mutlak X lebih dari A adalah X kurang dari minus A atau X lebih dari A. Dan untuk tandanya yang pakai sama mengikut sifatnya, yaitu mutlak X lebih atau sama dari A, maka itu artinya X-nya kurang atau sama dengan minus A atau X-nya lebih atau sama dari A. Nah, ini dia dua buah sifat lagi untuk pertidaksamaan mutlak. Nah, 4 sifat pertidaksamaan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak bentuk paling sederhana, yaitu yang di sebelah kirinya mutlak, sebelah kanannya angka. Nah, ini sifat 1 dan kedua. Lalu ada sifat ketiga dan sifat keempat untuk pertidaksamaan mutlak. Kita akan coba melihatnya melalui sebuah contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x dikurang 1 kurang atau sama dengan 5. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini, mutlak 2x dikurang 1 kurang atau sama dengan 5, ini mirip dia dengan sifat yang tertulis di nomor 2. Ini dia sifat nomor 2 tadi, bahwa mutlak x kurang atau sama dari A, itu artinya X-nya lebih atau sama dari minus A, tapi kurang atau sama dengan A. Nah, kita tinggal gunakan sifat yang kedua untuk menuliskan kembali pertidaksamaan mutlak kita. Jadi penyelesaiannya adalah mutlak 2x dikurang 1 kurang atau sama dengan 5, maka dia punya penyelesaian 2x dikurang 1 lebih atau sama dari minus 5, tapi kurang atau sama dari 5. Nah, sesuai dengan sifat nomor 2. Nah, kita gunakan pola yang ada di sifat nomor 2. Lalu ketiga ruas kita butuhnya batasan X yang ada di ruas yang ada di tengah. Tapi ada minus 1 di sini. Maka agar minus 1-nya habis, kita harus tambahkan dengan 1. Maka ruas tengah kita tambah 1. Tapi kita harus berlaku adil. Ketika di tengah ditambah 1, maka yang kiri harus tambah 1, di kanan juga harus ditambah 1. Nah, yang ditandai berwarna merah, ini tandanya kita memberikan perlakuan yang sama di semua ruas yang kita punya. Semua ruasnya kita tambah dengan 1. Sehingga sekarang kita punya 2x lebih atau sama dari minus 4, tapi kurang atau sama dengan 6. Nah, sekarang kita punya batasan untuk 2x. Tapi yang kita butuhkan adalah batasan X. Maka 2X harus kita bagi 2, tapi tetap harus adil. Nah, yang berwarna hijau ini tandanya kita memberikan perlakuan yang sama di semua ruas yang kita punya, yaitu ketiga ruasnya sama-sama kita bagi dengan 2. Maka kita punya batasan X lebih atau sama dengan minus 2, tapi kurang atau sama dengan 3. Jadi, kita punya himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan kita ini,
yaitu X lebih atau sama dengan minus 2, tapi kurang atau sama dengan 3. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak sederhana, kita tinggal gunakan sifat yang sesuai dengan bentuk pertidaksamaannya. Kita coba sebuah contoh soal lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x ditambah 2 lebih dari 4. Nah, kalau kita perhatikan, mutlak 3x tambah 2 lebih dari 4 ini bentuknya sangat mirip dengan yang tertulis di sifat nomor 3. Nah, sifat ketiga itu tadi bentuknya adalah mutlak X lebih dari A, maka X-nya kurang dari minus A atau X-nya lebih dari A. Kita gunakanlah pola ini, kita gunakan bentuk yang ada di sifat 3 ini untuk menuliskan kembali pertidaksamaan mutlak kita. Sehingga kita punya penyelesaian seperti ini. Mutlak 3x ditambah 2 lebih dari 4 jika dan hanya jika 3x ditambah 2-nya kurang dari minus 4 atau 3x ditambah 2-nya lebih dari 4. Ada dua buah pertidaksamaan. Maka kita tinggal selesaikan satu-satu. Selesaikan yang kiri, selesaikan pula yang kanan. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah 3x ditambah 2 kurang dari minus 4. Kita tidak butuh tambah 2-nya, maka kita harus kurang dengan 2. Tapi tetap harus adil. Yang di kiri dikurangi dengan 2, maka yang di kanan juga harus dikurangi dengan 2. Perhatikan yang berwarna merah. Sehingga sekarang kita punya pertidaksamaan 3x kurang dari minus 6. Nah, setelah kita berikan perlakuan yang sama yang warna merah, kita punya pertidaksamaan 3x kurang dari minus 6. Nah, kita sudah punya nih batasan 3x. Sementara yang kita butuhkan adalah batasan x. Maka 3x agar menjadi x kita harus bagi dengan 3. Tapi tetap harus berlaku adil. Ketika di kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga harus ikut dibagi 3. Perhatikan yang berwarna hijau. Itu artinya kita melakukan tindakan yang sama untuk kedua ruas yang kita punya. Sehingga x-nya kurang dari minus 2. Selesai pertidaksamaan di sebelah kiri. Di kanan juga ada sebuah pertidaksamaan. 3x plus 2 lebih dari 4. Ada plus 2 di situ. Kita tidak butuh plus 2. Maka kita harus kurang dengan 2. Tapi tetap harus adil. Di kanan juga harus ikut dikurang dengan 2. Nah, ini yang berwarna merah, tandanya kita sama-sama memberikan tindakan yang sama untuk kedua ruas yang kita punya. Kiri kanannya sama-sama dikurang dengan 2. Maka sekarang kita punya 3x lebih dari 2. Ini batasan untuk 3x. Karena kita butuhnya x, maka 3x harus kita bagi dengan 3. Karena di kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga harus ikut dibagi dengan 3. Yang berwarna hijau ini tandanya kita melakukan perlakuan yang sama untuk kedua ruas yang kita punya. Sehingga kita punya x lebih dari 2/3. Jadi kita punya himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan mutlak kita ini adalah x kurang dari minus 2 atau x lebih dari 2/3. Ada perbedaan yang sangat jelas antara penyelesaian persamaan dengan penyelesaian pertidaksamaan. Ketika kamu menyelesaikan persamaan, kamu menuliskan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk bilangan. Tapi ketika kamu menulis himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan, maka tuliskanlah dalam bentuk interval atau batas nilai.